Shalom, haleluya, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Mutiara Iman, Kompas TV Manado. Bersama saya, Pastor Victor Arung Hadiningrat. Pagi hari ini, sama-sama kita katakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari damai sejahtera. Haleluya. Setiap hari kita harus perkatakan, setiap bangun pagi, doa dan perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Kita harus awali, jalani dan akhiri sepanjang setiap hari bersama Yesus Kristus. Sekali lagi perkatakan, tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus akan menolongku, Yesus setia, di luar Yesus kita bukan siapa-siapa. Jadi mari andalkan Yesus dalam kehidupan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah umat dimanapun kita berada, menjadi terang dan garam dunia. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa, meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari yang indah ini, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran. Biarlah terus kami diubahkan hari demi hari makin serupa dengan Engkau Bapa. Pagi hari ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu mengubah kecemasan menjadi doa. Mengubah kecemasan menjadi doa Bapak Ibu. Bapak Ibu, di era sekarang, di zaman digital ini, kecemasan seolah menjadi penyakit yang semakin merebak. Media sosial, berita negatif dan tekanan hidup dalam pekerjaan kita, hubungan keluarga kita, bisnis kita, semuanya dalam tekanan tuh, kecemasan yang kronis yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Begitu banyak media sosial menampilkan gaya hidup mewah, tuh, kemewahan yang praktis, yang instan, semua bisa dapat dengan cara-cara yang gampang. Orang mau menjadi kaya dengan cara-cara gampang, mengejar karir dengan cara-cara gampang. Semua dibuat depresi, kecemasan yang terjadi. Hari demi hari orang cemas. Kebanyakan juga orang cemas bukan lari ke Yesus tapi lari ke psikolog, lari ke healing, lari ke hipnoterapi. Itu yang terjadi sekarang, era sekarang. Dunia, dengan kebisingan dunia ini, orang-orang cemas, depresi, bukan lari ke Yesus, lari ke Tuhan, tapi lari ke psikolog, lari ke terapis, hipnoterapi untuk membuat diri mereka tenang. Kadang-kala orang sekarang mencari healing ke luar negeri katanya. Healing Pak Pendeta, mencari ketenangan dengan ke tempat-tempat wisata yang mewah, makin tenang pikiran. Healing sesungguhnya yang murah meriah, yang non-stop 24 jam tanpa ada biaya, healing sesungguhnya itu doa. D-O-A, doa. Itu adalah hubungan intim dengan Yesus. Kita harus membina hubungan intim dengan Yesus non-stop. Yesus 24 jam non-stop setiap hari. Signal internet bisa terputus, kadang-kadang terputus, nyambung lagi. Tapi Yesus non-stop, 24 jam, Yesus standby untuk kita semua. Amin. Haleluya. Dalam tema khotbah saya pagi ini itu mengubah kecemasan menjadi doa. Kita mengambil ayat dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya baca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ketika itu berada di penjara Roma, di kota Roma waktu itu. Saudara bisa bayangkan, seorang yang dalam penjara menulis surat untuk membawa kekuatan, membuat orang lebih semangat lagi dari dalam penjara. Justru di luar sana saya sering berkhotbah
menginjil di penjara-penjara. Yang terjadi kita yang di luar sana, di luar sini memberitakan kabar baik orang-orang dalam penjara. Tapi di Filipi, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat dimanapun dia menulis. Dan dalam penjara, dia juga dalam kondisi tertekan, depresi, tapi dia dikuatkan terus untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita bahwa dalam Yesus ada kekuatan. Dalam Yesus kita dikuatkan. Dalam Yesus kita dibuahkan. Amin. Dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus menegaskan, memberikan resep praktis untuk mengatasi kecemasan dengan doa. Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan dalam khotbah pada pagi hari ini. Poin pertama, larangan janganlah khawatir tentang apapun juga. Dalam ayat tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa kecemasan sangat berbahaya, Bapak Ibu? Mengapa kecemasan sangat berbahaya? Ada 3 poin yang saya bisa sampaikan di sini, yaitu mengapa kecemasan berbahaya? Pertama, kecemasan merusak kesehatan fisik dan mental kita. Kadangkala hal-hal masa depan kita yang kita tidak tahu mau jadi apa, tapi kita sudah berpikir bahwa akan terjadi. Itu yang membuat kita depresi, cemas. Sedangkan di Alkitab dikatakan dalam semua dari Kejadian sampai Wahyu ada kurang lebih 365 ayat atau kata jangan khawatir, jangan takut. Berarti di situ Tuhan tahu bahwa kelemahan kita adalah khawatir, cemas. Itu yang Tuhan mau sampaikan hari demi hari. Jangan kita khawatir, jangan takut. Nah, mari Bapak Ibu, mengapa kecemasan berbahaya? Karena bisa merusak kesehatan fisik dan mental kita. Berapa banyak orang di luar sana stres, depresi, akhirnya ke psikolog, ke rumah sakit jiwa. Karena tidak kuat dengan dunia ini, dengan kebisingan dunia ini. Tawarkan dengan cara-cara yang instan semua, harus dicapai dengan cara-cara instan. Akhirnya kita kecewa, kita depresi, berharap pada manusia. Kita berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Akhirnya tidak bisa apa-apa, kita kecewa, depresi, akhirnya stres, ke psikolog. Bukan cari Tuhan, tapi cari psikolog yang terjadi. Yang kedua, mengapa kecemasan berbahaya? Menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kalau kita makin cemas, makin depresi, makin takut, berarti kita tidak bergantung sungguh-sungguh pada Allah, pada Yesus Kristus. Sedangkan Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Di sini berarti kalau kita tidak kuat, kita tidak mampu, mari bergantung pada Yesus. Yesus akan menolong kita, memberi kekuatan, kemampuan pada kita. Yang ketiga, mengapa kecemasan berbahaya? Melumpuhkan kemampuan kita untuk bertindak. Kita makin depresi, paling orang minum obat tidur. Habis itu besok pagi lagi, kecewa lagi, depresi lagi, malam lagi minum obat tidur. Hanya untuk menenangkan sesaat. Tapi kalau kita dengan Yesus, kita akan tenang selama-lamanya. Kita akan damai, sukacita setiap harinya. Kita tidak perlu obat-obatan lagi penenang, tapi kita hanya Yesus sandaran hidup kita, kekuatan kita. Amin. Kita akan lanjutkan khotbah pada pagi hari ini setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Mutiara Iman Kompas TV Manado. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV Manado. Masih bersama saya Pastor Victor. Dan tadi saudara, saya katakan bahwa mengapa kecemasan sangat berbahaya. Pertama, merusak kesehatan fisik dan mental kita. Kedua, menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ketiga, melumpuhkan kemampuan kita untuk bertindak. Kita jadi malas, kita ogah-ogahan karena kita merasa cemas terus setiap hari. Harusnya kita bergantung pada Allah. Kita harus aktif dengan kegiatan kerohanian kita. Komsel-komsel, aktif dengan doa-doa pagi. Setiap pagi bangun pagi, baca Alkitab, doa. Setiap pagi jalani dengan firman Tuhan. Baca firman. Itu akan memiliki kekuatan pada kita. Nah, Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus identifikasi sumber kecemasan kita. Ada 3 poin. Kita harus identifikasi sumber kecemasan kita. Ada 3 poin. Yang pertama, buat daftar hal-hal yang membuat kita cemas. Buat daftar, buat list. Apa yang membuat Anda khawatir? Masa depan Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, pergaulan Anda, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan orang tua. Apapun aspek kehidupan kita, kita harus buat list. Apa yang membuat engkau takut ataupun cemas setiap hari? Kategorikan mana yang bisa Anda kontrol, mana yang tidak. Mana yang bisa kita kontrol? Keinginan kita atau kebutuhan kita? Kebutuhan kita
Makan, minum, pakai itu kita bisa kontrol. Tapi keinginan kita tidak bisa kita kontrol. Kita sudah punya rumah 1, pengen rumah 2, pengen rumah 3. Punya motor, pengen punya mobil mewah. Tidak terbatas. Itu yang tidak bisa kita kontrol kadangkala. Kematian kita tidak bisa kontrol, masa depan kita tidak bisa kontrol. Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya. Nah, kita harus bergantung pada Tuhan. Jangan kita berharap kita bisa kontrol semua ini. Masa depan saya bisa kontrol, pergaulan saya, keuangan saya. Semua kita bukan siapa-siapa. Tadi saya katakan, beberapa kali saya katakan di khotbah saya, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tanpa Yesus, masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu, setiap aspek depan kita, kita tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Jangan kita berpikir bahwa, saya kerja keras, saya karir berhasil, usaha saya maju, karena saya bekerja keras. Oh no, semua ada campur tangan Yesus Kristus, ada campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi dulu saya berpikir gitu, saya di media televisi, karir, sampai posisi puncak, itu semua karena kekuatan saya, karena relasi saya. Bukan, itu semua ada campur tangan Tuhan yang menyertai kita. Tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, kita tidak akan seperti sekarang ini yang Bapak Ibu alami. Sekali-sekali marilah kita lihat ke belakang kita, masa lalu kita, sekali-sekali lihat masa lalu kita. Bagaimana Allah, Yesus Kristus yang telah menolong kita dari masa lalu sampai detik ini pun masih Yesus yang sama yang akan menolong kita di masa depan kita. Amin. Sekali-sekali lihat masa depan kita, masa lalu kita. Sudahkah masalah kita, pergumulan kita, Yesus menolong kita? Itu juga akan sama masa depan kita. Yesus sanggup menolong kita. Ia tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Dia konstan, dia stabil. Selama-lamanya. Kita yang harus berubah. Hari demi hari kita harus berubah serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, serahkanlah segala kecemasan kita yang tidak bisa dikontrol, serahkan kepada Allah. Masa depan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun itu yang tidak bisa kita kontrol, serahkan pada Yesus. Yesus yang akan mengontrol. Biarkan Allah bekerja. Biarkan Tuhan yang turun tangan, kita angkat tangan. Kadang-kala saya mengalami pertemanan banyak yang mencari jabatan, mencari karir, mencari populer dengan cara-cara instan. Rela mengeluarkan uang untuk membayar, untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan. Mereka bukan Yesus yang bekerja, tapi mereka yang bekerja. Akhirnya Yesus akan berdiam diri. Biarkan kita yang bekerja. Mari kita sebagai anak Tuhan yang percaya pada Yesus Kristus, serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan bekerja di balik layar, bukan di depan layar. Di balik layar, Dia akan menyertai setiap karir, usahamu, keluargamu, dimanapun engkau ditempatkan, itu semua karena Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Saudara, poin kedua dalam ayat tadi, yaitu nyatakanlah dalam doa dan permohonan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada 3 elemen doa yang saya bisa jelaskan di sini. 3 elemen doa yang mengalahkan kecemasan. Yaitu doa, yaitu komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi umum kita dengan Allah, kebutuhan kita, pengakuan akan ketergantungan kita kepada Allah, harus doa. Yang kedua, permohonan. Permintaan spesifik kita untuk kebutuhan tertentu. Apa yang kita butuhkan? Keuangan kita, keluarga kita dipulihkan, kesehatan kita butuh kesembuhan. Itu yang utama, bukan hal-hal yang keinginan kita. Kita, Tuhan, saya pingin mobil mewah, saya pingin rumah mewah, saya pingin semuanya, saya pingin. Tidak akan pernah puas manusia. Doa, minta apa kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Tuhan juga, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yesus pun seperti itu. Pada saat dia doa Taman Getsemani, dia katakan, Bapa, kalau boleh lalu kalah jauh daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Serahkan segala kebutuhan kita, persoalan kita kepada tangan Tuhan, bukan kekuatan kita. Serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan mampukan. Tuhan yang akan selesaikan semua masalahmu. Tuhan yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu pada pagi hari ini. Hari ini saya percaya semua Tuhan akan pulihkan. Hari ini hari berkat, hari kesembuhan, hari mujizat. Bapak Ibu. Ucapan syukur, mengucap syukur atas jawaban yang belum terlihat. Apapun kondisimu, walaupun kadang-kala saya tanya ke teman-teman saya. Masalahmu, doamu, sudah berapa lama Tuhan belum jawab? 1 tahun kah? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Belum dijawab. Itu biasa. Saya puluhan tahun Tuhan belum jawab-jawab. Tapi saya terus berjuang. Saya terus yakin bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saya.
Sekarang orang Kristen sekarang kadang-kadang berdoa maunya instan. Doa pagi maunya siang Tuhan jawab. Tuh, seperti pesan-pesan GoFood aja, Tokopedia, tuh pesan-pesan Lazada misalnya. Langsung maunya pesan hari ini, besok harus ada. Tuhan hari ini harus ada, besok harus ada. Kita bikin seperti pesan-pesan online, Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita bos, Tuhan yang karyawan. Tuhan yang harus jawab segera. Nah ini yang terjadi, kita harus serahkan pada Tuhan segala persoalan kita. Tuh. Apapun itu kita harus mengucap syukur. Hari ini 1 juta kita dapat, besok 2 juta. Bersyukur. Minggu depan ratusan juta, bersyukur. Jangan kita merasa nanti kita bahagia baru kita dapat 1 M misalnya. 100.000 pun kita bisa bahagia. Tanpa 1 M. Sama nilainya. Jangan kita berpikir kita harus bahagia, saya akan bahagia jika saya punya miliaran uang. No. Berapa banyak orang miskin di luar sana yang mereka bahagia? Ada satu nenek yang dikatakan, "Nek, apakah nenek bahagia dengan kondisi nenek yang miskin sekarang?" Oh, nenek bahagia. Nenek bisa bercengkrama dengan cucu dan keluarga, nenek tetap bahagia. Banyak orang kaya yang punya harta berlimpah tapi stres, cemas berhari-hari, takut hartanya hilang. Tapi percayalah, Yesus sanggup memulihkan keadaanmu, kecemasanmu menjadi kebahagiaan. Amin. Jangan kemana-mana, usai pariwara, Mutiara Iman akan segera kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, shalom. Masih bersama kami di Mutiara Iman, Kompas TV Manado, masih bersama saya Pastor Victor. Dan tadi ada 2 poin yang saya sudah sampaikan. Yang poin ketiga sekarang itu janji damai sejahtera Allah akan memelihara. Dalam ayat tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karakteristik damai sejahtera Allah yang pertama, melampaui segala akal. Di luar akal kita. Saya tidak pernah menyangka saya jadi pendeta sampai saat ini. Dulu saya di media televisi. Dulu hal-hal yang kata orang ada 10 hukum Taurat. Tapi dulu saya sampai 11. Yang ke-11 jangan ketahuan. Semua jangan mencuri, jangan bunuh, jangan berzinah. Tapi saya jangan ketahuan. Itu dulu. Sekarang Tuhan pulihkan. Kita harus sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan kita mikir, kita berbuat dosa. Gak ketahuan kok, biasa-biasa aja. Enggak. Tuhan mau kita apa yang benar di depan Tuhan. Kita harus kudus di depan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Amin. Jadi saya melayani pun godaan-godaan silih berganti. Tapi harus fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Yesus memberikan kekuatan, kemampuan untuk saya terus diubahkan. Hari demi hari makin serupa dengan Yesus. Saudara, melampaui segala akal maksudnya adalah tidak bergantung pada kekuatan pikiran kita. Melampaui Allah itu di luar akal kita. Kita bisa hari ini dapat 1 juta, bulan depan, besok pun Tuhan bisa kasih 1 miliar. Tapi asal kita bergantung pada Allah. Kita hari ini tidak punya rumah, besok pun, hari ini pun Tuhan bisa ubahkan. Anda tiba-tiba menang undian rumah, menang. Banyak di luar sana tiba-tiba menang undian mobil mewah, undian rumah. Tiba-tiba orang beri. Pelayanan saya di Jakarta Bapak Ibu, di media sosial saya dan tim, saya hanya tiap hari saya punya 2 tim admin. Kami punya 15 sampai 20 akun. Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Kami hanya perlu 80.000, 40 GB. Kami tidak butuh biaya besar untuk memposting setiap pagi, jam 6 pagi sudah posting quotes-quotes, ayat-ayat Alkitab yang memberkati, beri kekuatan tiap pagi, jam 6 pagi, 8, 10, 2, 4, 6 sore, 8 malam, 9 malam. Itu semua kami tidak tulis-tulis nomor rekening di bawah layar kami, tidak. Karena apa? Saya percaya sponsor utama saya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah konglomerat di atas konglomerat dunia ini. Amin. Jadi saya tidak pernah mencari-cari sponsor, mencari-cari donatur pelayanan saya dengan teman-teman. Digital Ministry Indonesia yang saya kelola dan tim, itu kami sponsor utama kami adalah Yesus Kristus. Hanya 1 orang Yesus kirim untuk membantu pelayanan saya. Peralatan disiapkan, ruangan dikasih, semua Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Asal kita berharap pada Tuhan, karena Allah itu melampaui segala akal. Kita jangan bergantung, aduh Tuhan, pelayanan saya atau keluarga saya kok begini-begini aja, tidak ada perubahan. Pekerjaan saya begini-begini aja, tidak ada perubahan. Tuhan bisa membalikan semudah telapak tangan kita membalikan. Itu Tuhan, cara kerja Tuhan. Jadi jangan pernah cara kerja manusia kita bisa melihat, ini paling tahun depan berhasil. Karir kita di PNS, di TNI Polri, 4 tahun naik pangkat tiap 4 tahun. Tapi Tuhan bisa Tuhan percepat, asal kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan melampaui segala akal. Di tengah badai kehidupan,
Tuhan pun bisa hadir. Apapun goncangan kehidupan, tuh, pasti Tuhan bisa menyertai kita. Bapak Ibu, seorang pilot di pesawat pada satu waktu, saya naik pesawat juga, goncangan karena badai hujan deras, pesawat turbulence, bergoncang demikian keras. Kami ketakutan satu pesawat. Semua berteriak-teriak, semua memanjatkan agama masing-masing, doa agama masing-masing. Pilot berkata dari ruang kemudi, pilot mengatakan, para penumpang, saya pilot, Bapak Ibu tetap tenang, saya sudah 30 tahun membawa pesawat ini. Saya sudah melewati 30 tahun badai gelombang hujan. Dan saya yakin pesawat ini tidak pernah jatuh. Karena saya yakin pesawat ini dirancang untuk anti badai. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan adalah pilot utama kehidupan kita. Percayakan pada Tuhan. Tuhan, badai apapun, sebesar apapun goncangan, badai dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, hubunganmu, usahamu, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Karena Tuhan adalah pilot di atas segala pilot. Dia mampu melewatkan Anda dari badai kehidupan ini. Haleluya. Saudara, memelihara, dalam arti memelihara berarti perlindungan aktif dari Tuhan. Aktif non-stop, seperti militer, itu berjaga-jaga. Tim atau keamanan setiap negara itu non-stop 24 jam berjaga-jaga. Seperti itulah perlindungan Tuhan kita. Kita berjaga-jaga, terus menjaga hati dan pikiran kita dari serangan kecemasan. Saudara, dalam Kristus Yesus artinya hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Kristus. Semua keinginan kita, kecemasan kita, kita hanya bisa ubahkan, kita dipulihkan hanya melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bukan tentang hubungan kita dengan sesama atau dengan keluarga. Hubungan dengan Yesus yang bisa mengubahkan. Makin intim dengan Yesus, kita makin diubahkan, diberikan kekuatan, damai sejahtera, kasih, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, buah-buah roh ada dalam kehidupan kita jika kita berserah pada Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia memberikan kita harta, materi, pangkat, jabatan, tapi itu sementara Bapak Ibu. Kita menjadi kepala daerah, menjadi apapun di dunia ini hanya sementara, ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Paling lama di politisi, di kepala daerah 10, 15, 20 tahun. Setelah itu selesai. Tapi dengan Yesus kita sungguh-sungguh kekal selama-lamanya. Amin. Jadi percayalah, dunia ini memberikan kita kecemasan, kekhawatiran. Tapi dengan Yesus, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Itu yang Yesus katakan. Jadi percayalah, tanda-tanda damai sejahtera kita tenang di tengah badai. Kejernihan dalam mengambil keputusan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan. Dan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Apapun kondisi kita, kita terus bersukacita karena ada Yesus dalam kita. Dan kita dalam Yesus. Amin. Haleluya. Yang terakhir kesimpulan, saudara-saudara, untuk mengatasi kecemasan kita ganti kecemasan dengan doa. Dengan doa, dan Allah akan mengganti kegelisahan kita dengan damai sejahtera. Langkah-langkah praktis kita mulai hari ini. Yang pertama, sekali merasa cemas, kita berhenti dan berdoa. Tulis kekhawatiran dan ubah menjadi poin doa. Sebutkan 3 hal yang patut disyukuri tiap hari. Apa aja syukuri? Nafas kehidupan saya, kesehatan saya, keluarga saya. Itu harus disyukuri. Yang terakhir, hafalkan Filipi 4 ayat 6-7 ini sebagai senjata melawan kecemasan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa pada program Mutiara Iman selanjutnya di Kompas TV Manado. Saya Pastor Victor mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami setiap hari makin bergantung pada Engkau. Kecemasan-kecemasan yang kami alami, kami bergantung pada Engkau dan kami dipulihkan. Semua yang kami jalani, kami kuat bersama Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami terus berharap pada Engkau. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Kecemasan kami akan percaya mulai hari ini diputuskan. Yang ada hanya ada kekuatan, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus makin melekat dengan Engkau, makin serupa dengan Engkau. Semua pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami, usaha kami, semua Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan, makin kami diberkati.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa. Shalom.